udah doa lama-lama nggak dikabulkan. Ini tidak boleh seperti itu. Bahkan dikatakan isti'jal nanti. Maka yakin merupakan penyebab dikabulkannya doa. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kamu kepada Allah dan kalian yakin akan dikabulkan. Jadi ketika berdoa harus ada keyakinan, mantap hati kita. Doa apa saja? Doa untuk kebaikan dunia dan akhirat. Doa sekecil apapun, bahkan ulama ada yang berdoa ya sesuatu yang sepele pun minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang besar. Kita ingin mendapatkan rezeki, kita ingin mendapatkan hidayah. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan yakinlah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah akan mengabulkannya. Wa antum muqinuna bil ijabah. Wa alamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Dan ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima doa dari orang yang lalai dan main-main. Ketika berdoa dia hatinya lalai dan dia malah main-main. Makanya etika adab ketika berdoa tentunya dia harus sungguh-sungguh dan yakin akan dikabulkannya doa tersebut. Enggak sambil berguru, sambil main-main ya, bahkan hatinya lalai, malah dia yang berdoa malah mabuk ya. Yang enggak ingat kepada Allah ketika berdoa malah dia tidak ingat kepada Allah SWT, maka Allah SWT tidak akan mengabulkan doa orang yang seperti itu. Kemudian berikutnya adalah ketika berdoa perhatikan makan dan minumnya. Baca Mas Sarono. Yang kelima, perbaiki makan dan minummu serta yang lainnya. Nabi SAW menyebutkan, ar-rajulu yutilu safara as'atha akhbara yamuddu yadayhi ila samai ya rabbi wa mad'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa khudhiya bil haram fa anna yustajabu lidzalik. Seorang lelaki telah melakukan perjalanan jauh, rambutnya kusut penuh debu. Dia mengadahkan tangannya ke langit dan berdoa, wahai Tuhanku, sementara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan diberi gizi dengan yang haram. Maka bagaimana mungkin Allah akan mengabulkan doanya itu? Hadis riwayat Muslim. Nah, yang berikutnya, ketika seorang berdoa, hendaknya dia memperhatikan makanan dan minumnya. Bagaimana biar dikabulkan? Tentunya menjaga makanannya yang halal, minumannya yang halal, pakaiannya yang halal, kendaraannya juga halal, semuanya halal. Caranya bagaimana? Ya mencari dengan cara yang halal. Karena itu Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, ar-rajulu yutilus safara ash'atha. Ada seorang laki-laki yang telah melakukan perjalanan jauh, ash'atha aghbara, rambutnya kusut penuh dengan debu. Kita tahu bahwasanya salah satu waktu yang mustajab doa seorang muslim adalah ketika dia dalam keadaan safar, dalam keadaan bepergian. Kemarin kita bacakan hadis, ada 3 orang yang kondisinya akan dikabulkan doanya. Orang musafir, yang kedua orang yang terzalimi, dan doa siapa? Orang tua untuk anaknya. Nah, ini musafir adalah waktu yang mustajab disebutkan oleh Rasul. Ar-rajul yutilu safara ash'atha aghbara, yang dia kusut rambutnya dan berdebu. Karena begitu orang lagi safar adalah lesah, ya, bahasa orang kebumennya lesah. Yamuddu yadayhi ila sama, kemudian dia mengangkatkan kedua tangannya ke langit. Dia mengangkat kedua tangannya ke langit. Artinya dia melakukan adab ketika berdoa. Ya Rabbi, ya Rabbi. Kemudian dia menyebut ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Salah satu
bagaimana biar dikabulkan doanya adalah mengulang-ulang, yulihhu, mengulang-ulang doanya, ngerengek ya, minta dengan cara ngerengek. Itu adalah ada bagaimana biar dikabulkan. Tapi Rasul mengatakan wa mat'amuhu haram. Kemudian wa masyrabu haram, makanannya haram. Kemudian minumannya haram. Wa malbasu haram, dan juga pakaiannya haram. Sudah haram apanya? Minumannya haram. Kemudian makanannya haram. Pakaiannya haram. Wa hudiya bil haram. Kemudian dia juga dikasih makan, diberi gizi dengan yang haram. Maka Rasulullah mengatakan, fa anna yustajabu lidzalika. Bagaimana mungkin Allah akan mengabulkan doa itu, doa orang tersebut. Di sini dalam hadis yang sahih ini mengingatkan kepada kita pentingnya memperhatikan makanan dan minuman kita serta pakaian kita dengan gizi yang kita makan agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, berdoalah kepada Allah ketika kamu ditimpa kesulitan dan lainnya, serta ketika meminta kebaikan. Karena sesungguhnya Allah lah yang bisa mengatasi semua itu. Tidak ada yang bisa mengatasi selain Dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abu Juri radhiyallahu anhu, "Ana Rasulullah alladzi idza asabaka dhurrun wa da'awtahu kashafahu 'anka wa in asabaka 'amu sanatin fa da'awtahu anbataha laka wa idza kunta bi ardin qafra'a aw falatin fa dhallat rahilatuka fa da'awtahu raddaha 'alaika." Saya adalah Rasulullah. Jika kamu ditimpa kesulitan kemudian kamu berdoa kepadanya, maka Dia akan menghilangkan kesulitan tersebut darimu. Dan jika kamu tertimpa tahun paceklik kemarau kemudian kamu berdoa kepadanya, maka Dia akan menumbuhkan tanaman untukmu. Dan jika kamu berada di tengah padang pasir dan hewan tungganganmu tersesat, kemudian kamu berdoa kepadanya, maka Dia akan mengembalikan tungganganmu itu kepadamu. Hadis riwayat Abu Daud dan lainnya hadis sahih. Ya, kemudian di sini diingatkan oleh Syekh Hafizahullah, hendaknya kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mendapatkan kesulitan, minta kepada Allah Subhanahu wa taala biar dimudahkan. Selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengatasi segala permasalahan, minta kepada Allah Subhanahu wa taala solusinya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, beliau sendiri Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, mengabarkan tentang diri beliau, bahwa Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Abu Jurri, "Ana Rasulullah alladzi idza asabaka durrun wa da'awtahu kashafahu anka." Saya adalah Rasul Allah. Jika kamu ditimpa kesulitan, kemudian kamu berdoa kepadanya, maka Dia akan menghilangkan kesulitan tersebut dari dirimu. Jadi ketika Anda ditimpa musibah, kesulitan, maka engkau kemudian berdoa kepada Allah SWT, yakinlah Allah akan menghilangkan kesulitan tersebut. Wa in asabaka 'amu sanatin fad'autahu ambadaha laka. Apabila kamu misal ditimpa musim kemarau selama 1 tahun, ya, kemarau 1 tahun, kira-kira lama enggak? Lama. Ya, beberapa hari enggak hujan, kadang juga sudah repot. Ini setahun. Bahkan ada kalau sampai bertahun-tahun, ya. Nah, kemudian kamu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan tumbuhkan, turunkan hujan, kemudian tumbuhkan tanaman untuk kalian. Wa idza kunta bi ardin faqra'a aw falatin. Apabila kamu di tengah padang pasir, di tengah-tengah padang pasir di sana yang jauh dari orang, kemudian fadallat rahilataka, kendaraan kamu ternyata hilang di tengah-tengah pasir, kemudian kendaraan kalian hilang, fad'autahu raddaha 'alaika. Kemudian kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala
Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan kendaraan kalian, tunggangan kalian. Nah, ini semuanya adalah coba dikembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala yang menghilangkan segala sesuatunya. Ya. Membantu kita semuanya. Kemudian yang ketujuh, perbanyaklah membaca doa ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Tuhan kami, berikanlah kebaikan kepada kami di dunia dan di akhirat, dan peliharalah kami dari azab neraka. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak berdoa dengan doa tersebut. Kemudian berikutnya adalah untuk memperbanyak doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Rabb kami, anugerahkan kepada kami kebaikan di dunia dan di akhirat. Ini doa yang sering kita baca ketika sujud, ketika di luar salat, di dalam salat, yang lainnya. Salah satunya adalah doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian juga ketika berdoa, kaum muslim rahimani wa rahmatullahi ajma'in, adalah mengangkat kedua tanganmu ketika berdoa. Kenapa Rasulullah mengatakan innallaha hayyun karimun yastahi idza rafa'a rajul ilaihi yadayhi ayyaruddahuma sifran atau khaibaini. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah. Bahwa Nabi SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala itu maha pemalu lagi maha pemurah. Hayyun karimun, maha pemalu dan maha pemurah. Apa? Yastahyi idza rafa rajulu ilaihi yadayhi. Allah Subhanahu wa taala malu apabila ada seorang yang mengangkat kedua tangannya untuk Allah Subhanahu wa taala, ayyuddahuma sifron. Hanya dia kembali dalam keadaan kopong, tidak mendapatkan apa yang dia doakan, atau khaibain, dia kembali dalam keadaan apa? Tidak dikabulkan, hampa. Allah itu malu. Maka di antara adiknya adalah untuk mengangkat kedua tangannya ketika berdoa. Tentunya lihat kapan ketika mengangkat kedua tangannya. Seperti misal ketika sujud, ya mungkin tidak mungkin kan ketika dia mengangkat kedua tangannya, ya maka dia mengangkat kedua tangannya sesuai dengan kondisi yang memungkinkannya. Kemudian juga mendoakan saudara-saudara kita dari Zuhurul Haib, artinya mendoakan saudara kita ketika saudara kita tidak di depan kita. Itu salah satu yang luar biasa, mustajab, di mana malaikat akan mengamininya. Man da'a li akhihi bi dhuhril ghaibi qala lakal malikul muwakkal bihi amin wa laka bimithli. Rawahu Muslim. Barang siapa yang mendoakan untuk saudaranya, ya, yang mana yang didoakan tidak tahu, maka malaikat yang selalu mengiringnya, yang diwakilkan kepadanya, akan mengucapkan kamu juga demikian. Misal Paksikin berdoa untuk saudara yang tidak dikenal, atau dikenal tapi tidak dia jauh, punya teman yang di petanahan, yang dulu di Aceh bareng. Ya, namanya siapa, Bang? Bahrun, ya. Ya Allah, semoga Pak Bahrun dimudahkan urusannya, ya Allah. Beliau teman dekatnya Paksikin di petanahan. Nah, ketika berdoa enggak tahu Pak Bahrun, tapi Paksikin mendoakan betul. Allah mengatakan, malaikat mengatakan, kamu juga demikian, akan dimudahkan rezekinya, dimudahkan urusanmu. Nah, ini ketika kalian mendoakan seperti mendoakan anak-anak kalian yang tidak tahu anak-anak kalian, kamu juga akan demikian, dimudahkan. Dan kemudian di sini juga berdoalah kepada Allah dengan meminta surga Firdaus. Yang terakhir di sini adalah meminta surga Firdaus. Ketika berdoa, perbanyaklah minta surga Firdaus kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, "Fa idza sa'altumullah fas'aluhu al-firdaus." Apabila kamu minta kepada Allah, maka mintalah surga Firdaus. Ya, karena apa? Surga Firdaus adalah surga yang paling tinggi dan paling tengah. Ya, makanya kita terus mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna nas'aluka al-firdaus. Allahumma inna nas'aluka al-firdaus ya Allah. Allahumma inna nas'aluka al-firdaus. Maka ini perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza sa'altumullah fas'alullah al-firdaus. Jadi jangan lupa ketika minta atau doa kepada Allah, jangan dunia terus, akhiratnya jangan lupa. Dan yang paling tinggi adalah minta surga Firdaus. Demikian pembahasan terkait masalah lanjutan masalah doa. Insya Allah kita besok akan melihat contoh-contoh doa dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.